Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di novel Suami Rahasia season kedua. Di part ini menceritakan bagaimana Sasa yang mulai merasa agak gimana gitu dengan suaminya. Sebenarnya ada apa sih dengan Brahma? Nah, daripada kamu ketinggalan, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kamu. Selamat mendengarkan ya. Brahma mengacak rambutnya frustrasi. Dia liriknya Shirley yang masih tertidur pulas di sampingnya. Masih terlalu pagi untuk membuka mata. Tapi tidak untuk lelaki yang tiba-tiba saja teringat dengan istrinya. Niat awalnya untuk jujur pada Shirley malah berlanjut seperti ini. Bukan malah berakhir, tapi semakin masuk ke dalam kerumitan. Dilihatnya ponsel yang sengaja dimatikan sejak siang kemarin. Mungkin Sasa telah menghubunginya sampai ratusan kali, menanyakan keberadaan dan keadaannya saat ini dengan wajah cemas. Namun meninggalkan Shirley sendirian di sini tanpa pamit itu juga buruk. Apalagi mereka telah menghabiskan malam yang panjang. Bram, sudah bangun? Tanya Shirley sambil membuka sedikit matanya. Tangan kanannya langsung memeluk tubuh Brahma, mencari kehangatan dengan menempelkan kulit mereka. Aku harus pulang, Sir. Kamu bisa naik taksi online jika masih ngantuk, kata Brahma sambil melepas pelukan Shirley. Biasanya kita sampai siang kan? Tanya Shirley tak mengerti. Brahma menggeleng cepat sebelum akhirnya bangun dari tidurnya. Tak ingin berlama-lama dengan wanita itu. Dengan cepat, dia memakai pakaiannya. Shirley pernah menjadi ratu di dalam hatinya. Mungkin sampai saat ini. Jika bersama wanita itu lebih lama, mungkin malah akan menjadikan rasa di hatinya semakin subur. Bram, biasanya kita nggak hanya 3 ronde kan? Tanya Shirley menggoda sambil mengejipkan mata. Brahma meneguk salivanya lagi saat melihat tubuh indah yang terpampang di depannya. Antara ingin mengulang lagi atau malah pergi. Jelas tubuh Shirley lebih indah daripada Sasa yang telah hamil dan melahirkan dewa. Akhirnya tak ada suara lagi di antara mereka selain derit dan desahan manja. Brahma mengemudikan mobilnya menuju apartemen Shirley. Hari sudah hampir sore saat mereka tiba. Lelaki itu tersenyum saja saat Shirley mengelayut manja di lengannya. Bahkan beberapa kali membisikkan kalimat mesra.
Apakah ini adalah puber kedua? Makasih ya, kamu memang selalu luar biasa, bisik Sherly, lalu mencium pipi Brahma pelan. Brahma tersenyum sambil membalas ciuman wanita itu, lalu memperhatikan Sherly yang keluar dari mobil. Lelaki itu langsung pergi saat Sherly sudah hilang dari pandangannya. Ada rasa bahagia di hatinya saat ada yang mengakui kejantanannya. Diakui atau tidak, Sasa bahkan tidak pernah mengatakan hal-hal yang membuatnya melambung tinggi. Hanya dirinya yang malah menggoda sang istri. Mobil berhenti di depan pintu gerbang. Terlihat Sasa sedang menggendong Dewa sambil bernyanyi kecil. Baterai di ponselnya sengaja dihabiskan untuk mencari alasan. Mobil pun sudah dibersihkan dan disemprot parfum agar istrinya itu tak curiga. Brahma memandangi Sasa yang telah berbeda. Tubuhnya saat ini lebih besar dari yang dulu. Bahkan terasa berat saat digendong. Lemak di perutnya semakin banyak seiring dengan bertambahnya makanan yang dikonsumsinya setiap hari. Wajahnya memang cantik, tapi saat ini dia sudah tak pernah lagi memakai lipstik ataupun baju yang seksi. Berbeda dengan awal mereka menikah dulu. Jauh berbeda dengan Sherly. Sasa berlari menuju pintu gerbang saat menyadari mobil Brahma sudah terparkir di sana. Dibukanya gerbang perlahan, seperti yang selalu dilakukannya. Tak mungkin meminta pembantu yang sedang mencuci baju di belakang hanya untuk membuka pintu. "Halo jagoannya papa," ucap Brahma sebelum mencium Dewa. "Kakak dari mana saja? Kok semalam tidak pulang?" tanya Sasa sambil mengernyitkan kening. Matanya memicing curiga. "Ada rapat sama klien sayang. Mau ngabari baterai HP habis. Aku juga gak bawa charger," jawab Brahma mulai berbohong. Tak mungkin dikatakannya bahwa sudah menghabiskan malam yang panjang dengan wanita lain. "Lain kali ngasih kabar dong. Aku kan khawatir ada apa-apa sama kakak," kata Sasa sambil memajukan bibirnya. "Belum makan siang kan? Aku udah masak tadi, kesukaan kakak." Tak banyak kata, Sasa langsung masuk ke dalam rumah, meletakkan Dewa di ranjangnya. Dia pun ke dapur menghangatkan lauk. Ditatanya
makanan di atas meja makan sebelum menyusul Brahma yang sudah masuk ke dalam kamar. Kak, mulut Sasa langsung menutup saat menyadari bahwa suaminya sudah tertidur dengan pulas. Sepertinya Brahma lelah karena rapat dengan klien yang entah siapa. Klien. Sasa tersenyum miring. Kali ini suaminya memang benar-benar telah berubah. Sasa berjalan cepat ke arah mobil, membuka pintunya pelan agar tidak membangunkan sang suami. Mencari barang bukti. Rapat dan kehabisan baterai adalah sebuah alasan yang tidak masuk akal. Apalagi saat tiba di rumah, Brahma langsung tidur. Dia bukan wanita bodoh yang lugu untuk hal-hal seperti ini. Sasa mulai mencari di kursi sebelah sopir. Entah apa yang dicarinya. Dia sendiri tak tahu. Mungkin dia akan melihat sesuatu yang berbeda dan bisa dijadikan barang bukti untuk menanyai suaminya nanti. Dibukanya tas yang memang disediakan untuk menyimpan barang-barang yang dibutuhkan, tapi nihil. Wanita itu mulai memegang dadanya yang terasa sesak. Sakit rasanya jika harus memendam rasa tak enak ini sendirian. Mungkin inilah yang disebut insting seorang istri. Ingin dia berkata jujur pada Brahma tentang apa yang dirasakannya. Tapi jelas sang suami pasti akan berkilah. Dia hanya perlu bukti bahwa suaminya telah bermain di belakang dengan wanita lain. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada pengharum mobil yang menggantung di spion depan. Sebuah ide pun meloncat keluar dari otaknya. Senyum miring tercetak dengan jelas di bibirnya. Yakin bahwa kali ini idenya akan berjalan dengan sukses. Bisa jadi Brahma sudah menghilangkan barang bukti. Tapi dia lupa bahwa Sasa adalah wanita pintar yang banyak akal. Lagi-lagi Sasa menahan sakit di dadanya saat menyadari bahwa akan ada yang terbongkar nanti. Tapi dia berdoa, semoga insting itu tidak benar. Hanya prasangka buruk karena tidak ingin kehilangan Brahma dari hidupnya. Ingin menjadikan lelaki itu hanya menjadi miliknya. Sasa kembali lagi ke dalam rumah. Berpura-pura tak ada yang terjadi dengan dirinya. Semua baik-baik saja. Walau kenyataannya tidak seperti itu. Dia masuk ke dalam kamarnya, memperhatikan Brahma yang tengah tidur pulas. Sebelum akhirnya ikut menggulung tubuhnya di atas tempat tidur, memeluk sang suami dari belakang. Namun matanya langsung terjaga
saat sebuah wangi parfum masuk ke hidungnya. Parfum dengan aroma lembut yang jelas bukan miliknya. Dibauinya parfum itu dengan seksama, berharap ada yang salah dengan indera penciumannya. Sayangnya, wangi itu memang ada. "Kak, lepasin kaosnya dong," bisik Sasa pelan di telinga Brahma. "Ada apa sih sayang? Aku capek nih," jawab Brahma dengan pelan dan mata tertutup. "Pingin," ucap Sasa manja sambil memberikan sentuhan-sentuhan di daerah sensitif suaminya. Padahal ada marah yang ingin dikeluarkannya saat itu juga. Akhirnya Brahma pun terbangun, menuruti keinginan sang istri yang mulai agresif, berbeda dari biasanya. Memberikan apa yang Sasa inginkan sampai dia merasa kewalahan karena sudah terlalu lelah. Lelaki itu tak menyadari bahwa mata Sasa menjelajahi tiap inci tubuhnya. Sampai akhirnya mereka berada di puncak kenikmatan yang tiada dua. Sasa masih terjaga saat Brahma telah terlelap. Air matanya menetes deras. Instingnya memang benar. Sang suami telah berselingkuh. Perselingkuhan seperti apa yang dilakukan oleh lawan jenis yang sudah menikah? Jelas bukan hanya berpegangan tangan ataupun berciuman. Bisa jadi sampai di atas ranjang. Beberapa luka di punggung Brahma adalah bukti bahwa lelaki itu bermain dengan yang lain. Jelas itu bukan cakaran dari kukunya yang selalu dipotong pendek. Cuplikan part selanjutnya. Aku akan cari tahu apa yang terjadi. Aku gak boleh kalah dengan mereka, ucap Sasa geram sebelum menghapus air mata yang turun satu persatu di pipinya. Kali ini dia tidak bisa menolerir.